Baik ya, jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakannya. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Ya, pertama itu. Dan jelas bahwa tadi disampaikan, ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar, ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya. Lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan, ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai, ya, yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan, tentang gitu ya. Itu kan. Ya, jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali, ya. Jadi intinya nih di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya, ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah, ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya, ya. Demikian teman-teman, ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional, ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar public Indonesia domain, tapi ini menjadi international domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami, padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan, Dato'. Ya, jadi yang namanya berkas perkara itu istilah yang selama ini sudah digunakan dalam KUHP yang lama
yang mana itu bermakna berita acara dan daftar alat bukti yang diajukan. Bukan barang buktinya, tapi daftarnya itu disampaikan kepada kami. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Mengapa baru tadi dipertanyakan seolah-olah jaksa ini baru saja praktek di pengadilan begitulah. Ya tidak profesional. Terima kasih. Tersangka-tersangka lain yang bisa dijadikan tersangka pada Kita tidak membicarakan tersangka. Ya itu wilayah dari hakim ya, wilayah hakim ya. Kita fokus saja dengan kasus saya. Ya. Oke. Baik, sudah? Ya, terima kasih banyak. Ya. Makasih ya. saya tidak akan memberikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra peradilan. menghadiri. Terima kasih. Sorry ya. Dan terkait sidang hari ini, pemirsa, berkas perkara kedua terdakwa ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni lalu dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitiaan Pidana. Dan tadi selama jalannya persidangan, memang dari pihak JPU ini meminta dibacakan langsung terkait BAP-nya. Namun dari pihak hakim menerangkan bahwa sidang hari ini hanya sebatas pembacaan dakwaan saja. Dan tadi kalau misalkan kita simak terkait dakwaan yang dibacakan, ini merupakan sejumlah tuduhan-tuduhan yang mengarah ke arah ijazah palsu yang dilayangkan oleh Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, pemirsa. Maka dari itu tadi ketika sidang, pihak majelis hakim tidak mengabulkan permohonan dari JPU untuk membacakan BAP dalam persidangan. Dan kita lihat sekarang masih ramai di luar ruang persidangan siang hari ini. Dan sedikit informasi pemirsa tadi untuk sidang mulai di pagi hari tadi dan kita akan saksikan nampaknya kuasa hukum dari Dr. Tifa akan memberikan keterangan usai persidangan. Dan kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pemirsa.